Kemudian yang perempuan sama istri saya. Jadi Kak Masya Wirda Allah, ya sebelum dia ke Inggris apa Masya waktu Allah. itu. Jadi istri saya yang ngimamin Wirda. Baik pemirsa, alhamdulillah saya dengan izin Allah sekali lagi gitu ya, cerewet gitu, ngingetin pemirsa sedekah pagi sore, pagi sore, pagi sore, sedekah ketika melek, mukanya melek mata, deng langsung sedekah. Kemudian mengantar tidur juga dengan sedekah, setidaknya dengan niat. Niat sedekah ya Allah nanti pagi, nanti siang, nanti sore, nanti malam dan tidak akan pernah kecewa. Dan saya senang gitu ya ngiket sedekah itu dengan janji gitu. Jadi saya pernah berdiri dengan izin Allah misalkan di satu musola gitu, satu masjid. Kemudian saya tanya, siapa jamaah yang belum pergi umroh? Ya, yang belum pergi umroh ke rumah saya. Ke rumah saya, insya Allah saya akan berangkatkan umroh. Nah pada saat itu saya ngomong ya nggak bisa dipercaya lah, orang saya juga susah. Ya, nyewa motor, orang kampung tahu banyak yang nagih ke saya. Jadi emang nggak ada yang datang juga gitu. Nggak ada yang percaya gitu. Tapi ada guru ngaji saya percaya tuh. Saya datang ke beliau gitu kan, saya tanya, "Ustadz, mau nggak saya berangkatin umroh?" "Wih mau, mau." "Ya udah Ustadz nanti saya berangkatin umroh sama ibu ya." "Bener sama istri saya?" "Iya Pak Ustadz sama istri." Kalau ada anak mau dibawa boleh." "Oh sama anak juga?" "Iya Pak Ustadz." "Nah sekarang doain dulu deh Pak Ustadz biar saya bisa punya duit kemudian saya berangkatin Ustadz sekeluarga." Itu betul loh pemirsa loh. Subhanallah tuh. Nggak tahu gimana ada aja jalannya yang kemudian Allah izinkan saya memberangkatkan umrah sekeluarga beliau. Izin Masya Allah Allah. Subhanahu wa taala. Bener. Nah, Masya Allah. jadi saya tuh ribut, recet, rajin, gatel, terserah deh pemirsa bosen-bosen dia tuh ngingetin tuh di Instagram. Woi sedekah jangan lupa, woi sedekah jangan lupa, sedekah. Kemudian apa lagi? Ya amalan yang kemudian mengantar tamu kita ini, Mbak Sinta Puspasari, ya kemudian terbebas dari kesulitannya, bahkan keangkat derajatnya, suami yang Amin ya lama Rabbal ya Alamin. kemudian Amin diganti ya sama Rabbal Allah Alamin. dengan suami yang Amin. insya Allah menyenangi hatinya dan suami juga senang. Itu pakai yang amalan sederhana itu loh. Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Al-Mulk, sehari-hari itu. Kemudian sholawat, istighfar, tasbih, udah gitu-gitu aja dah, bener dah. Iya. Nah, tadi ceritanya sampai di situ ya. Sampai kemudian akhirnya Mbak Sinta memutuskan ngosongin rumahnya. Ya, dia ikut ceramah kita tuh, kosongin rumahnya dan alhamdulillah beliau nggak ada yang ngomelin karena waktu itu nggak ada suami. Belum ada suami kan Mhm. waktu sedekah rumah toh, sedekah isi rumah belum ada Iya, suami kan. nggak ada. Saya single parent sendiri. Nah, jadi nggak ada yang Betul. ngomelin, betul. Jadi, aman dia. Mhm. Jangan coba-coba kalau ibu ada suami. Mhm. Suami lagi kerja, tiba-tiba ibu dengar saya, lalu kosongin rumah. Terus begitu pulang suami lihat nggak ada isi rumah. Terus ditanya, "Kok nggak ada isi rumah?" "Iya dengerin Ustadz Yusuf masuk ceramah." Waduh, gue bisa didatengin suami-suami nih. "Mansur, lu salah ngajar loh." Tapi itu hebat. Bisa ngosongin dompet, bisa ngosongin lemari, bisa ngosongin rumah, itu hebat. Nah ceritanya tadi sampai di situ. Silakan lanjutkan Mbak Sinta. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi Pak Ustadz, saya ingat Pak Ustadz itu kan selalu mengajarkan sedekah ekstrim. Hmm. Jadinya ya saya nggak ada uang sama sekali. Yang ada di rumah itu furnitur bagus-bagus kayak gitulah, ranjang bagus-bagus. Terus saya tadinya mengikuti Pak Ustadz, apa sedekah mobil lah. Mobil saya juga cuma satu. Jadi Hmm. gimana caranya kan nggak mungkin. Jadi Hmm. ya sudahlah saya pinjam-pinjamin mobil ke anak yatim. Alhamdulillah tuh sering dipakai. Sayanya nggak ada, Hmm. sayanya kerja. Jadi udah dipercayakan sama Pak Ustadz-Ustadz aja Hmm. gitu. Hmm. Hmm. Dan nggak kenapa-napa, mobil saya kan besar, Hmm. bagus gitu. Dan nggak pernah dipakai karena saya nggak punya uang buat beli bensin. Hmm. Jadi Hmm. saya Hmm. bawa motor terus gitu. Dan alhamdulillah semenjak itu niat saya kan pengen nikah lagi. Karena single parent kan saya lama. Dan alhamdulillah sama Allah dikirim tuh. Ada 4 orang. 1 orang Mesir, orang Arab, 2 orang Australia. Hmm. Dan itu yang memilih ibu bapak saya akhirnya dengan cara sholat juga rame-rame. Itu ibu bapak saya waktu itu masih sehat, belum sakit stroke. Jadinya benar-benar orang tua yang memilihkan, bukannya saya gitu. Sampai sekarang baru keterima. Dan saya nggak pernah nanya kerja di mana. Dan saya kaget juga kerjanya ternyata jauh. Tadi saya Kayak garis gitu. bawahi yang soal ta'aruf dengan bule itu ya gimana Iya, gimana tadi bisa iya itu. Saya kan diulangi? meniatkan sedekah Hmm. untuk mendapatkan jodoh. Hmm. Nah,
kebetulan ada paman saya di Hmm, Sydney, saya punya saudara hmm. gitu, ngobrol-ngobrol, terus ada yang mau kenalan kayak gitu. Tapi kan orang orang Australia itu kan sangat nggak percaya sama, maaf ya, Iya, belum iya, iya. terlalu percaya sama yang berhijab. Iya, 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 Maaf nih iya, Pak iya, Ustadz, iya, ini iya, iya. dari kedua orang yang melamar saya, dua-duanya bilang takutnya Muslim itu teroris. Tapi setelah kenal saya apa kayak Oh, iya, gitu, iya, dan iya. dia belum pernah berkenalan dengan wanita Muslim pakai hijab, nggak ada orang bule yang mau nikah resmi, nggak ada. Hmm. Nah, karena orang tua saya yang bicara sama mereka menjelaskan, terus baru mereka percaya gitu. Itu berkat itu sholat sama-sama dengan ibu saya, sholat sama sedekah, pokoknya tahajud sama orang tua deh. Wah, Saya minta ampun sama orang tua ini luar apa biasa gitu. pemirsa. Ini luar biasa nih. Sampai saya cuci kaki orang tua saya, ibu Ah, ini luar saya kayak biasa ini. gitu. Ini luar biasa. Gini ya, Sampai hampir saya minum minum. Wah, betul. minum Pemirsa, air kaki orang tua 3 kali. itu benar. Itu saya ngelakuin juga pemirsa. Yang penting pemirsa kudu tahu ya, jangan cucian yang pertama. Kalau cucian yang pertama nanti sakit perut. Iya, dibersihin. Jadi Tapi bersihin sebetulnya kalau cucian dulu. pertama juga saya nggak masalah. Oh iya, janganlah tetap itu penyakit. Ya, jangan, jangan. Iya, Jadi pemirsa, iya, ini benar ini benar. Jadi cuci tuh kaki bener. orang tua yang bagus ya. Ini kan simbol ya, simbol dari meruntuhkan ego kita kan. Simbol dari Iya, meruntuhkan kemudian kesombongan kita. Jadi kita iya. balik kecil lagi di hadapan kita punya orang tua dengan izin Allah gitu ya. Kita cuci dulu pakai sabun apa yang kita minta redo sama orang tua jangan sampai tersinggung juga dia gitu ya. Nah, kemudian kita Betul, basuh pakai air hangat. Nah, bilasan yang terakhir kita diminum. minta doa dulu dari orang tua, kemudian kita minum. Nah, Betul. yang kedua, Saling minta maaf. ya, yang kedua, sering-sering seperti Mbak Sinta ini loh. Sholat tahajud bareng sama orang tua. Orang tua juga sering sholat tahajud bareng sama anak. Ya, sering ngaji bareng anak. Anak sering ngaji bareng orang tua. Orang tua sering doa bareng anak. Anak sering doa bareng orang tua. Orang tua sering sedekahan bareng anak. Anak sering sedekahan bareng orang tua. Wah, itu top banget. Top banget. Top banget. Makanya saya mah kalau di rumah gitu ya, sama istri, sama anak-anak gitu ya, Kak Wirda, Kak Kumi, Bang Kun, Bang Hafiz, Aisyah, itu benar tuh anak-anak pada puasa Daud gitu ya. Ini emang didikan pesantren emang luar biasa. Makanya pemirsa udahlah nyantrainin anak tuh keren banget bener. Bener nyantrain anak keren banget. Itu anak-anak kami ya pada sholat gitu ya. Malam gitu loh. Nah, terus gantian Bang Hafiz jadi imam, Bang Kun jadi imam. Ya, kadang-kadang saya split tuh Mbak Sinta, saya split. Jadi yang laki-laki sama saya latihan. Hmm. Kemudian yang perempuan sama istri saya. Jadi Kak Masya Allah, Wirda ya sebelum dia ke Inggris apa Masya waktu Allah. itu. Jadi istri saya yang ngimamin Wirda. Masya Yang Allah, imamin Kak Kumi. Masya Kan kalau Allah. sholat sunnah nggak Iya, apa-apa. Gitu kan. iya. Oh nah tadi saya dari segmen satu garis bawahin tuh. Mbak Sinta sholat malam sama orang tua. Mbak Sinta sholat duha sama orang tua. Itu kok bisa kepikiran gimana Mbak? Iya, soalnya kan saya kan ngefans sama Pak Ustadz, terus anak saya juga sampai bilang Ih, gini, Bunda seandainya kita punya ayah kayak Pak Ustadz Yusuf Mansur, saya bilang ilmunya, saya bilang harus ih, dicontoh, saya bilang. iya Dan iya anak iya saya juga iya. pernah Iya. ngimamin, kan dapat doa dari sekolah Darul Quran bagus banget. Jadi ngimamin saya dan ngajarin saya doa panjang sekali. Masya Jadi Allah. saya jarak jauh dengan ibu saya nelpon, Bu, ayo sholat tahajud bareng, aku minta tolong gini-gini, ayo ayo kayak gitu, selalu ibu saya gitu. Sekarang udah hidup berapa lama dengan suami yang baru? Hampir mau 3 tahun, Amin, Masya tapi Allah. itu dia masih belajar agama. Saya lagi Oke, cari-cari ustadz yang bisa bahasa Inggris. siap. Mudah-mudahan nanti Mhm. ketemu ya. Atau nanti anak malah yang jadi ustadz buat ayah tirinya insya Allah. Baik, saya ke Mbak Ika sebentar. Ya, Ya, Assalamualaikum Mbak insya Ika. Allah. Waalaikumsalam Ustaz. Iya Mbak Ika nih ceritanya ada apa lagi nih? Mbak Ika ceritanya hebat banget. Kemarin cerita sedekah 5 juta loh pemirsa. Dari Jepang. Tapi kemudian beliau malah dapat order meng-IO-kan turis Indonesia yang ke Jepang. Sekitar 56 orang ya waktu itu ya Mbak Ika ya. Iya Ustaz. Nah kemudian Kumpulan dapat dari 3 negara sih Ustaz. 3 negara. Apa aja? Iya, jadi bukan Indonesia aja sih. Ada India juga, ada mana lagi ya, Pakistan, Oh ya? terus ada Amerikanya juga gitu Ustaz. Lupa sih, Allah. soalnya banyak gitu Ustaz. Iya 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 dan kemudian dapat fee-nya ternyata sampai 50 juta. Oh bener-bener 10 kali lipat loh.
top gitu. Dan abis itu masih banyak keajaiban lain pemirsa. Di antaranya ternyata dapat beasiswa. Pada waktu pergi itu nekat, ngutang. Betul ya Mbak Ika ya? Betul Ustadz. Nah, kemudian dihajar pakai sedekah, dapat beasiswa. Padahal pengajuan beasiswanya itu telat seminggu. Nah, pagi ini mau cerita apa lagi nih Mbak Ika? Sok. Banyak sih Ustadz. Kalau dari yang kecil-kecilnya aja misalnya Ustadz. Kan kalau di Jepang itu ada musim dingin tuh Ustadz. Ya. Nah kalau perlengkapan musim dingin meskipun dia second juga mahal banget. Ya minimal 500.000. Alhamdulillah sampai sekarang udah tahun keempat di Jepang belum pernah beli perlengkapan musim dingin. Selalu dapat gratis karena sholawat. Jadi disolawatin Ustadz, tiba-tiba dapat. Disolawatinnya kayak apa coba pemirsa pengen tahu? Awal banget tuh Ustadz gini. Ini 2016 pertama kali ke Jepang. Bener-bener dingin banget, udah nggak kuat, tapi ya udahlah, uang nggak ada kan Ustadz, ya udah disolawatin tuh dalam hati tuh, pokoknya pengen bisa punya pakaian musim dingin aja, terserah Allah deh, pokoknya ngasihnya gimana caranya. Alhamdulillahnya diajak sama senior ke second shop gitu. Di sana tiba-tiba ditepuk Ustadz sama orang entah nggak tahu dari mana gitu, orang Filipina tapi nggak kenal sama sekali. Ditepuk dari belakang. Kamu student di sini ya? Iya. Kayaknya postur tubuh kita samaan banget nih. Kamu mau nggak kalau misalnya saya kasih semua perlengkapan musim dingin, kamu nggak usah lihat-lihat lagi aja. Besok saya ke rumah kamu, saya anterin itu perlengkapan musim dingin. Bener Ustadz, dianterin sekoper. Bukan hanya bajunya aja, tapi sampai sepatu-sepatu juga. Masya Allah. Padahal awalnya cuma lihat-lihat aja, aduh pengen ini, terus disolawatin, pengen ini, salawatin, pengen ini, salawatin. Bener dapet itu. semuanya. Udah bener. Itu kan sebenarnya pemirsa kekuatan afirmasi, visualisasi, sama imajinasi. Tapi kan sayang kalau cuma afirmasi biasa pemirsa. Sayang kalau kemudian cuma visualisasi biasa. Sayang kalau cuma imajinasi biasa. Oh enak nih kalau kita punya sepeda. Terus kita datang ke toko sepeda. Kemudian kita ngomong. Wah nanti saya bakal punya. Wah entar Tuhannya jadi pikiran. Tuhannya tuh jadi pikiran kita. Jangan. Tapi kita bungkus sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah pegang tuh ya kan. Ya saya pengen sepeda ini. Ya ini ilmunya baik tuh ya. Asik. Ilmu Ustadz sih. Saya lihat YouTube Ustadz dulu baru saya praktekin. Oke, dua perempuan hebat, Mbak Ika sama Mbak Sinta. Salam kenal, salam hormat. Nanti saya minta nomor WA-nya ya. Biar bisa dikirimin makanan dari Jepang. Boleh Ustadz, boleh. Sama Australia. Salam hormat pemirsa. Ya, apa yang disampaikan sama Mbak Sinta sama Mbak Ika tadi mudah-mudahan bisa di-capture oleh pemirsa dan dilaksanakan. Terutama tadi soal apa? Berdoa bareng orang tua. Ini saya langsung WA loh Mbak Sinta. Ini saya langsung WA ke rumah. Ke rumah nih saya, demi Allah. Nih bunyi begini. Ya Allah Pak Ustadz, saya sampai merinding. Ini saya langsung WA ke rumah. Nih saya bilang sama orang rumah. Semua ilmu dari Pak Ustadz ini. Enggak lah, kan kita juga perlu ilmu. Justru saya ini ilmu semua dari Pak Ustadz, nggak ada Ustadz lain. Enggak lah, nih saya bacain ya. Mama dan anak-anak semua nanti kita pulang ngaji bareng ya. Wakiahan sama papa. Habis pulang ini karena papa pengen doain anak-anak dan pengen dapat doa dari anak-anak. Nih langsung, bener ini. Tuh langsung. Saya WA nih ke grup makasih Pak Ustadz, Masya Allah. Karena bener banget gitu loh. Keluarga Ustadz juga. Karena apa ya kita ya punya anak-anak lah kita doa bareng sama Allah ya enggak? Kita kayak datang ke rumah orang kaya bawa anak-anak lalu orang kaya itu nanti ngasih coklat, nanti biskuit, ngasih apa buat kita bawa dah anak kita kepada Allah. Makasih loh Mbak Sinta. Makasih loh Mbak Ika. Sama-sama Pak Ustadz. Sama-sama Pak Ustadz. Ya Allah. Makasih pemirsa. Mudah-mudahan ketemu lagi. Jangan kemana-mana. Setelah ini ada siraman kolbu bersama Ustadz Danu. Doain Kawidah Kakumi bisa kembali bersama kita semua. Menyapa Anda semua. Saya Yusuf Mansur. Mohon maaf lahir batin. Saya juga ikut belajar bersama Anda semua. Mohon maaf juga buat para kru kekurangan yang lain semuanya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Amin. Dan COVID segera berlalu. Hilang sama sekali dari planet bumi ini. Saya Yusuf Mansur sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.